Atau double-double bisa? Gimana maksudnya? Dari orang tuanya, dari suami. Salah. Ya. Bisa, itu kan triggernya suaminya aja ya. Iya. Sehingga dia akan memunculkan sifat marah yang disimpan. Karena pada saat dia waktu jengkel dia ngomong sama suaminya lebih galak. Sehingga dia daripada ribut lebih baik diem. Nah, diemnya dia itu sebenarnya masih aja marah. Nah, mulailah dia kena asma tapi setelah menikah. Nah, kalau udah asma setelah menikah, insya Allah seperti itu. Mohon ampun kalau sering menyimpan marah dengan suami. Mohon ampun aja. Terus mohon ampun, dan kalau memang mau minta maaf dengan suami. Dan kemudian ya jangan menyimpan marah lagi dengan suami. Kalau dia jengkelin ya gimana ini Ustadz, mamanya kalau dia jengkelin ya serahin aja sama Allah Ta'ala, doakan aja suaminya soleh, udah begitu aja. Yang penting kamu mendapatkan suami yang kamu pilih itu ujian kamu. Jadi jangan emosi, jangan marah ya, seperti itu. Hadapi aja ujian. Nah, kalau asmanya sejak remaja, nah ini jelas dia menyimpan marah dengan orang tuanya. Itu ketemu nanti. Asma dengan kanker paru itu identik gitu Pak Ustadz? Beda, cuma ya? itu Beda. satu jalur Rumpun. aja, satu jalur, ya. Jalur menuju ke arah kanker. Iya. Jadi kalau asma dia marahnya tidak terlalu kuat, jengkel. Tapi kalau sudah kanker, jujur aja marahnya sebenarnya tinggi, tersinggungnya juga tinggi. Itu menuju kanker mudah sebenarnya. Yang dari kecil sampai meninggalnya itu masih tetap asma. Sebenarnya marah sama siapa jadinya itu Pak Ustadz? Jadi kan gini. Terus. Ya, jadi kan seseorang itu tidak paham kalau ada orang yang seperti tadi, dia itu setiap saat itu selalu ngotot di dalam berbicara, ada emosi di dalam berbicara. Itu kan tetap ada emosi atau ada sedikit marah mamanya. Nah, di titik ini orang itu nggak sadar bahwa dia itu ada emosi atau marah. Kalau dia bicara, kalau dia memberikan masukan atau apa itu kelihatan. Nah, gimana kalau mamanya orang tersebut mau sembuh dalam penekanan pada sehari-hari, dia itu ngomong aja sudah ada penekanan bahwa dia itu ini emosi sebenarnya. Ya kalau memang dia tidak emosi kan ngomong kan santai, kita begini ini kan ngomong santai. Jadi seperti itu. Jadi makanya kenapa istilahnya lintalahum itu diceritakan dalam Quran, lemah lembut kepada mereka itu ya kita contoh, itu kan perintah Allah sebenarnya. Lemah lembutlah kamu kepada mereka, itu perintah. Siapapun orang itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala lemah lembut kepada siapapun, pada saudaranya muslim, kepada orang yang belum muslim, itu kan perintah Allah. Jadi bukan untuk orang Islam, enggak, itu untuk orang biasa pun sama tetap. Nah, nanti kalau orang biasa itu omongannya kasar ya asma ada, yang non muslim kan seperti yang kanker paru juga ada, sama aja sebenarnya itu. Jadi Quran itu memang sebenarnya kitabnya semua manusia di muka bumi ini dan jin ya. Jadi nggak manusia. Cuma kalau jin itu ya nggak tahu kena kanker paru apa nggak tahu saya. Kalau punya paru. Iya ya benar ya. Jadi kalau ceritanya Tung insya Allah seperti itu. Nah kalau ceritanya Haji C bermain kemudian itu belum tentu itu asma. Kalau sehari-hari dia sesek enggak. Oh berarti belum tentu itu asma, bisa aja itu klep jantungnya bocor. Oh malah ke jantung Pak? Ya bisa seperti itu. Tapi kalau adik kecil yang asma sih, walaupun nggak main dia sudah seperti itu. Nah itu memang insya Allah asma. Kemudian kalau dia tegang seseknya kumat ya itu asma insya Allah. Jadi seperti itu. Nah bisa aja kalau dia itu tegang seseknya kumat, bisa aja dulu ayah atau ibunya itu
dia itu menyimpan marah karena cemas dulu, takut dulu gitu. Marah tapi takut dulu gitu. Ya takut tapi marah, ya marah tapi takut gitu. Jadi menyimpan marah tapi takut kan bisa itu sebenarnya. Menyimpan marah tapi takut momennya. Jadi itu ya bisa ke anak. Ada takut ribut misalnya, bisa itu. Iya. Anaknya, nah ini bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang beriman, kalau anaknya ada yang asma, insya Allah salah satunya itu. Insya Allah. Dulu pada waktu mengandung atau sebelum mengandung, nyimpen marah atau ayahnya memang pendiam. Kemudian kalau marah hanya diam, itu salah satu contoh asma aja. Insya Allah seperti itu. Nanti kalau memang mau sembuh tinggal didoakan aja. Kalau memang bapaknya mau ngerti, kemudian bapaknya dimintain mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika anak saya yang ini asma karena saya sering menyimpan marah khususnya dengan orang tua, boleh aja. Itu mohon ampun ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku, dan saya belajar untuk tidak lagi menyimpan marah dengan orang tua. Saya akan hormat kepada orang tua saya ya Allah. Ampuni ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah yang sering menyimpan marah. Ampuni aku ya Allah jika anakku ini sesak nafas karena aku sering menyimpan marah. Itu aja boleh. Astagfirullahaladzim. Insya Allah nanti kelar kok, insya Allah. Tapi terus minta ampunnya terus, karena nanti ini biar hilang beneran. Insya Allah hanya itu sebenarnya. Nggak sulit ya, sulitnya istiqomah aja. Kita menyimpan marah dengan siapa? Dengan orang tua? Biasanya dengan orang tua. Kalau anak kecil ini bermasalah, biasanya orang tuanya ini menyimpan marah dengan orang tuanya. Insya Allah seperti itu. Berarti itu sama dengan memutus sifat buruk orang tua yang ke anak itu Pak Ustadz ya? Mana? Yang ke cucu? Iya, yang ke anak jadinya kan. Kan anaknya sakit nih, sesak napas. Karena orang tuanya marah sama orang tuanya kan gitu Pak Ustadz ya. Kan anaknya yang sakit, berarti ini sifat buruk orang tua ke anak ini diputus dengan doa itu gitu maksudnya Pak Ustadz ya? Oh enggak begitu ya? Ya enggak, ini kan masalah penyakit, bukan masalah sifat buruk orang tua. Kan masalah penyakit. Siapa tahu anaknya juga hobinya besok itu malah ya jengkel sama orang tuanya. Ya kan makanya butuh istiqomah yang seperti itu. Walaupun momennya dia tahu, kemudian loh anak semua itu pendiam aja, tapi kok kayak aku. Nah itu harus dia mati-matian, jangan sampai diemnya itu tetap menyimpan marah dengan orang tuanya. Seperti itu, karena kalau menyimpan marah dengan orang tua, kemudian dia sendiri juga labil, bisa aja dia besok asma tapi skizo atau halusinasi, macam-macam ya, ada tambahan. Jadi macam-macam. Jadi insya Allah cara menyelesaikan asma tersebut sudah ada, kemudian ya mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan bisa diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala total, sehingga menjadikan kita lebih sujud, lebih beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amin, amin, insya-Allah ya. Allahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.